Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah sampai pada Al-Mas'alatus Sabi'ata Asrata, permasalahan yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya, penisbatan kebatilan mereka itu kepada para nabi. Jadi perkara yang mereka batil, amalan-amalan yang mungkar yang mereka lakukan, itu disandarkan kepada nabi. Contohnya, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman itu kafir. Artinya orang-orang yang belajar sihir di masa dahulu itu menisbatkan kitab-kitab sihir itu kepada Nabiullah Sulaiman. Ini tinggalan Nabi Sulaiman. Padahal wa ma kafara Sulaiman. Demikian pula maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasara. Ini pendalilan orang Yahudi, orang Nasara. Kebatilan mereka itu mereka sandarkan kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi, Nasara itu agamanya Yahudi. Padahal masa antara Nabi Ibrahim dengan Yahudi Nasara sangat jauh. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Hadhihi tariqatun aidan min jahiliyati haula. Ini sebuah jalan juga dari jalan orang-orang jahiliyah. Annahum yansibuna batilahum ilal anbiya. Bahwasanya mereka itu menisbatkan kebatilan mereka kepada para nabi. Kenapa kok kebatilan dinisbatkan kepada para nabi? Min ajli tarwihi lil batil. Min ajli tarwiji lil batil. Tujuannya untuk melariskan kebatilan mereka. Kan kalau jualan kebatilan itu capnya, ayo monggo beli. Apa ini? Batil. Orang nggak mungkin beli. Tapi kalau ini warisan para nabi, orang nanti akan terpikat, terkesima. Ya sama kalau barang orang jual di masa sekarang, wah ini kualitas terbaik. Ya, ini nomor 1. Apa ada orang jualan,
ini kualitas paling jelek. Ya, ini palsu. Oh, saya pernah lihat itu ada produk palsu. Buku atau apa itu. Itu nasi tempel itu. Awas barang tiruan tidak barokah. Ya, awas barang tiruan tidak barokah. Artinya supaya orang ini yang asli. Nanti kalau kamu beli yang palsu itu tidak barokah. Padahal ini barangnya palsu. Saudara yang saya hormati, tujuannya ya adalah at-tarwij lil batil. Walihada lahid lama aroda ulaika ayurawiju lisihr wa kudubis sihr rawajulaha wa aidon asyayatin kanat min wara'i dzalika rawajulaha bi anna hadil kutubaman kutuba Sulaiman. Beliau kasih contoh, coba perhatikan. Ketika mereka ini ingin melariskan sihir, supaya sihir itu laku, kitab-kitab sihir itu laku, mereka lariskan, dan syaitan ini juga ikut andil di belakangnya untuk melariskan. Dengan mengatakan, kitab-kitab siapa ini? Ini kitab Sulaiman. Syaitannya yang naruh, yang nulis, ditaruh di bawah singgasana Sulaiman. Ya, kemudian, oh di sini digali. Oh ternyata ini warisan Sulaiman. Kitab sihir dinisbatkan kepada Sulaiman. Wajadnaha tahta kursiyihi. Kami mendapatkannya di bawah kursinya. Waza'amu annahu. Dan mereka menganggap bahwasannya ya, menguasai dunia itu bihadil kutubi. Kan Sulaiman itu Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kekuasaan, berikan dunia yang tidak diberikan kepada seorang pun. Apa ada? Raja, pembesar yang melebihi apa yang dimiliki Sulaiman? Enggak ada. Ya. Akhirnya syaitan ini ikut andil melariskan dengan menulis, taruh di bawah kursinya. Setelah itu ya, diduduk, setelah ketemu, ini loh. Ternyata Sulaiman menguasai dunia itu sebabnya kitab ini. Warawaju libatilihim bimisri hadi da'awa azzaifati. Mereka lariskan kebatilan mereka semisal dakwahan-dakwahan yang sirna. Dakwahan-dakwahan yang hilang. Sebagaimana menibakan batil kepada para nabi. Saudara yang saya hormati, karena Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri, bebaskan Nabiullah Sulaiman dari tuduhan dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Anna hadzal ladina sabahu haula'i ila Sulaiman bari'um minhum. Bari'um minhu. Ini yang dinisbatkan kepada Sulaiman, itu Sulaiman berlepas diri. Allah katakan dia ya Sulaiman itu wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak mengkufuri. Artinya berlepas diri dari kekufuran. Saudara yang saya hormati, sekarang juga begitu itu. Lihat tenaga dalam. Tenaga dalam. Tenaga dalam itu sihir. Sihir. Tapi nama perguruannya. Dulu di Karanganyar itu ada Asal Usul Rahmat Ilahi. Ini aliran Nur Muhammad. Ya. Ini inti dari Quran. Inti daripada Quran. Jadi kalau Quran itu dipakai untuk ibadah, itu hanya kulit. Intinya seperti ini. Seperti ini. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu dinisbatkan kepada Islam. Supaya apa? Laris. Kalau sihir hitam, wah nggak boleh itu. Haram itu. Ini sihir putih. Ini aliran ilmu putih katanya. Persis seperti perangnya orang jahiliyah, seperti orang-orang yang melariskan sihir pada masa sepeninggal Nabiullah Sulaiman. Wa nadhiru dzalika aidan. Yang serupa dengan itu atau sepadan dengan itu, iddi'aul yahud anna Ibrahim kana yahudian. Termasuk dakwahan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Ibrahim Yahudi. Waddi'aun nasara anna Ibrahim kana nasranian.
orang Nasara pun juga mendakwa Ibrahim itu adalah Nasrani. Saudaraku yang saya hormati, Yahudi menyimpang dari tuntunan Nabiullah Musa alaihissalam. Nasara menyimpang dari tuntunan Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi untuk melariskan kulun minhum yadai annahu ala kana ala dinil ladzi hum alaihi. Semua dari mereka itu mendakwah di atas agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Supaya laris. Nanti orang-orang terpukau. Orang-orang terpukau. Coba kalau pernah mendengar pidatonya ya pimpinan Zaitun itu. Itu mengatakan Yahudi dibawakan nasabnya. Nasabnya nanti sampai kepada para nabi, para rasul. Terus kok kamu benci? Ya, kok kamu membenci? Padahal sholawat Ibrahimiyah katanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ala ali Ibrahim. Coba diputar balikkan. Dinisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bara'allahu nabiyya Ibrahim al-Khalil. Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan tuduhan mereka, dakwaan mereka dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwasanya Ibrahim itu kana hanifan muslima wa annahu lam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu seorang yang hanif. Hanif itu lurus wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslim dan bukan termasuk orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala bebaskan tuduhan orang-orang dakwaan orang Yahudi, orang Nasara. Kembali, kenapa mereka kok menisbatkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim? Yahudi nisbat kepada Ibrahim, Nasara nisbat kepada Ibrahim. Tujuannya tadi, tarwij, untuk melariskan. Sekedar untuk melariskan. Jangan kamu katakan Yahudi Nasara itu kafir. Karena mereka mengikuti milah Ibrahim. Nanti pakai dalil lagi. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Ya. Ini orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Padahal saudaraku yang saya hormati, Yahudi Nasara. Jangankan Yahudi Nasara, Taurat, Injil. Lam tanzila illa mim ba'dihi. Tidaklah turun keduanya kecuali sepeninggal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh. Masanya jauh. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabiullah Musa, Nabiullah Isa. Tapi mereka mengucapkan ucapan ini min ajli tarwijil batili wa tarwijid dolali aladihum alaihi. Dalam rangka untuk melariskan kebatilan, melariskan kesesatan yang mereka berada di atasnya. Ini jalan ditempuh oleh orang-orang pengikut kesesatan. Mau diperluas? Masa sekarang banyak sekali. Nanti beliau kasih contoh. Hampir semua kelompok yang menyimpang itu seperti itu. Di negeri kita ada kelompok di luar jamaahnya itu kafir. Tapi apa dakwaan mereka? Kita ini satu-satunya lembaga yang berpegang dengan Quran dan hadis. Sampai dulu jamaahnya jamaah Quran hadis. Jamaah Quran hadis. Ya, sampai ada istilah apa itu? Yang Quran hadis baiat atau apa itu? Coba bahasanya Masya Allah ya. Dinisbatkan kepada kebenaran. Enggak masa kita tok. Di masa orang-orang Khawarij, pada masa Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan kalimat yang kalimat itu luar biasa. Inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Kecuali hukum Allah. Tujuannya untuk apa? Ketika Ali mengangkat penengah untuk berdamai, itu berarti berhukum dengan selain Allah. Kalimat yang bagus tapi diinginkan dengannya kebatilan. Ini waspada. Jangan hanya seseorang tertipu dengan kulit. Sekarang
pecinta Rasul. Masya Allah ya. Cinta Rasul. Itu sebab mendapatkan manisnya iman. Tanda kesempurnaan iman. Bersama Nabi di jannah. Tapi apa prakteknya? Kuburiyun, bid'ah, khurafat. Tapi bahasanya adalah pecinta Rasul. Nama yang lain coba. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah. Disebut ahlus sunnah itu karena mereka berpegang dengan sunnah. Tapi apa yang mereka pegangi? Hadis sahih mereka ingkari. Yang mereka jadikan pegangan itu khurafat, khayalan. Waliyadzubillah. Tujuannya untuk apa? Melariskan. Untuk melariskan kebatilan mereka. Sekali lagi jangan terpukau dengan nama. Jangan terpukau dengan nama. Wallahu ta'ala alam. Wa huna aidan tantabi ila amrin. Di sini juga ya, waspadai kepada satu perkara. Annahum yansibuna ilal mu'addimin wal akabiri mahum minhu bara'um min aqaidihim wa adyanihim min ajli an yurawijah. Sekarang beliau mengingatkan. Kalau tadi nisbatnya enggak sembarangan kepada para nabi, para rasul. Sekarang mereka bernisbat kepada yang diagungkan, kepada pembesar. Yang mereka berlepas diri dari akidah. Dari agama. Tujuannya untuk melariskan. Kita ini Syafi'i katanya. Akidahnya Imam Syafi'i seperti itu. Ya. Jadi menisbatkan diri kepada ulama besar. Kita ini beragama dengan bimbingan ulama. Ulama yang mana coba? Saudara yang saya hormati, untuk melariskan. Untuk melariskan. Wa hadzal amru ba'ini maujudun. Perkara ini ada itu. Yang Nabi kita SAW sudah ingatkan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sibron bisibrin. Wadira'an bidira'in hatta law salaku juhradah bin la salaktumuhu. Sungguh-sungguh kalian akan ikuti sunnah orang sebelum kalian. Ya, sehasta ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau masuk lubang dob kalian akan masuk. Ya. Ashabul batil ala ihtilafi aqaidihim wa tanawu'i abatilihim wa adallilihim. Idza sa'altahum wa qulta lahum hadad din alladzi ta'taqiduna ma huwa ya hadil ibadat bid'un am sunnah hal huwa minal bid'ah wad dalalat am minas sunnati wal haqqi wal huda. Coba kata beliau sekarang pengikut kebatilan dengan akidah yang bermacam, dengan ibadah yang bermacam, dengan kesesatan yang bermacam. Kalau kamu tanya mereka, kamu katakan kepada mereka, agama ini yang kalian yakini ini apa? Ya, agama yang kalian yakini ini apa? Ibadah bid'ah ini, ibadah-ibadah ini bid'ah atau sunnah? Termasuk bid'ah dan kesesatan atau termasuk sunnah yang benar dan petunjuk? Maka jawabu kulli sahibi batilin, jawaban setiap pengikut kebatilan, hadza huwal haq wa hadza huwas sunnah wa hadza huwad dinil qayyim wa hadza huwad dinul qawim. Jawabannya ini kebenaran. Ini sunnah. Ini agama yang lurus. Semua jawabannya seperti itu. Nguri-uri kuburan, ngalap berkah. Wah, ini justru peninggalan Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan yang mereka itu bid'ah. Itu bawakan dalil. Seperti ini ada contoh dari Nabi SAW. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan ini kebenaran, ini sunnah, ini agama yang lurus. Ma yujadu sahibu batilin yada'u ila batil wa yakulu hada batil. Kata Syekh, gak diketemukan pengikut kebatilan yang mengajak kepada kebatilan itu mengatakan ini batil. Ayo mas, ziarah kubur. Loh ini amalan apa ini? Ini amalan syirik mas. Ada yang ngomong gitu? Ayo kita yasin, kita tahlil, kita ini. Itu amalan apa itu? Amalan bid'ah. Ada?
Ayo kita sholawatan nanti gembrobios, neng hati seneng. Ya, jingkrak-jingkrak. Lah itu sholawat apa itu? Sholawat dengan musik haram mas, ada? Nggak mungkin ada. Ya, nggak mungkin ada. Kalau mengatakan seperti itu, fa'al ra'aitum aw sami'tum an ahadin yaqulu hadi bid'ah wa dalalatun wa abatilu wa adakum ilaihi wa awuddu anta tanikuha. Apakah kalian mendengar seseorang itu mengatakan, ini bid'ah, ini sesat ini batil ini. Aku ajak kalian kepada kesesatan. Aku ingin kalian berpegang dengannya. Ma'ahadun yaqulu dzalika. Enggak akan ada seorang yang ngomong seperti itu. Setiap pengikut kesesatan menisbatkan kesesatannya kepada para nabi. Para nabi. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Makanya jangan hanya seseorang itu terkesima, terpukul dengan sesuatu yang nampak. Yang nampak. Ini Islam. Kalau ini Islam, coba cek. Islam itu apa sih patokannya? Quran, hadis. Ini cinta Rasul. Siapa yang paling cinta kepada Rasul? Para sahabat. Para sahabat melakukan apa yang kalian lakukan? Enggak. Ya, jangan dakwah cinta Rasul. Ini tauhid. Ini tauhid. Kamu bertauhid seperti itu. Para nabi, para sahabat tauhidnya seperti itu? Enggak, bukan tauhid. Jangan seseorang mudah tertipu. Lawang sekarang apalagi semua itu untuk melariskan dilabeli syar'i. Saya pernah dapat pertanyaan apa itu yang pacaran syar'i. Pacaran kok syar'i. Ya, nanti ada minuman keras syar'i nanti. Yang rame itu nabit. Nabit. Kalau khamr wah, haram itu. Ciu apa meneh itu. Tapi kalau nabit itu kan apa? Buah segar dikom. Padahal waktu lamanya cuma berapa? 3 hari. Nah kalau nabit produksi botol dinengke. Orang payu no masa sasi. Itu jadi khamr ya. Ini hati-hati. Saudara yang saya hormati, itu untuk melariskan. Kemudian kata beliau, hunaka kutubun ma'rufah inda alil ilm ismuha kutubul maudu'at. Di sana nanti ada kitab-kitab yang terkenal di kalangan para ulama. Namanya kitab maudu'at. Kitab maudu'at itu ma'muli'atun bil ahadisil lati kadabat ala Nabi SAW. Penuh dengan hadis yang berdusta atas Nabi SAW min ajli tarwijil batil. Tujuannya untuk melariskan kebatilan. Ya, bawakan hadis. Kalau ngomong langsung, ini siapa ini? Saya ngomong rakanggo. Tapi kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal palsu hadisnya. Wah, hadis Nabi itu. Kayak yang pernah disampaikan yang keliling bawa kitab tebal. Fadilah amal. Hadisnya banyak yang palsu ternyata. Banyak hadis yang lemah. Ini nesu itu. Pernah dulu di Darussalam itu kan. Datang di sana, saya ditelepon sama pengurusnya. Kamu kalau longgar ke sini, nerangkan itu. Ya saya wis moro tak terangkan. Ya, pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Senang itu. Tapi begitu kitabnya saya angkat ini, di dalamnya banyak sekali hadis yang batil. Banyak sekali hadis yang palsu, hadis yang lemah. Tidak boleh dipakai sandaran. Begitu saya pulang, katanya rapat langsung. Parani maiwai katanya. Mau digerutuk itu. Ya. Terus setelah itu, ya kalau enggak kita ajak diskusi. Ya ora apa-apa, sepenting ora gelut sih. Kalau gelut saya kalah, sono kudi-kudi. Akeh cilik itu ya wani lah. Saudara yang saya hormati, coba untuk melariskan itu bikin hadis itu ada hadis yang palsu. Ya. Kata beliau, min ajli tarwijil batil hatta syirki as-sarahi wal kufril al-bayyini wal iyadu billah. Sampai kesirikan yang jelas, kekufuran yang gamblang wal iyadu billah, yang Nabi SAW diutus ya, datang dengan hadis-hadis ya, mereka meletakkan atas nama Nabi. Jadi Nabi saja mengingkari kesirikan kekufuran. Tapi mereka katakan ini Nabi berkata. Maka kita pun juga begitu.
Kalau katanya ada hadis, jangan langsung diterima. Saya sering itu ada pertanyaan, ini hadis sahih apa enggak? Ya, hadis sahih apa enggak? Apalagi kalau sekarang itu hadis, perawinya sudah terkenal. Dicek gampang. Ya, saya pernah sampaikan nyari hadis itu sekarang kemudahannya luar biasa. Tulis tag hadisnya keluar kok. Keluar. Ya, makanya dicek gampang sekali. Waliyadubillah. Mereka letakkan hadis-hadis yang dusta untuk melariskan. Seperti ucapan salah seorang musyrik penyembah berhala. Ucapan seorang musyrik penyembah berhala mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam. Coba ini Pak kurang ajar ini. Sudah musyrik mengatakan, berkata Nabi SAW, mani taqada fi hajarin nafa'ahu. Siapa yang meyakini satu batu itu bisa memberikan manfaat. Bawakan hadis Nabi itu. Jadi kalau kamu punya jimat, apa ini? Ake ini. Kalau kamu yakini, sing yakin tenan lo ya. Itu bisa melancarkan rezeki. Lancar, bener. Ning yakin tenan. Itu syirik. Nabi ngatakan no. Coba. Sampai lancang seperti itu. Ya, lancang seperti itu. Hada wa do'ahu musyrik min ajli ayurawija lil sirki. Wa yurawija lil batil. Ini diletakkan oleh orang musyrik untuk melariskan kesirikan, melariskan kebatilan. Kemudian yang lain. Ida ayatakum al-umuru fa'alaikum bi ahlil kubur. Kalau kalian jadi kalau kalian misalkan ada satu perkara, pengen perkara itu diberikan pertolongan, diberikan kemudahan, maka hendaknya kalian minta tolong kepada penghuni kubur. Minta tolong kepada penghuni kubur. Semua ini mereka datangkan secara dusta, secara bohong, menisbatkan kepada Nabi. Tujuannya sama, untuk melariskan. Jadi kalau kalian misalkan ada urusan-urusan lemah, ayatkum al-umuru. Ada urusan-urusan, wah abot ini. Abot, jaluk tolong para wali. Minta tolong kepada penghuni kubur. Penghuni kubur. Saudara yang saya hormati, pada dalam hadis Aisyah, Abdullah bin Abbas, keduanya berkata, ketika Nabi SAW sakit keras, ditutupi seluruh tubuhnya. Beliau singkap tutupan wajahnya. Kemudian beliau ketika itu sedih dengan mengatakan, laknatullah ala Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Terlaknat Yahudi Nasara ketika menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Yuhadiru masona'u, mengingatkan perbuatan mereka. Tapi mereka malah katakan, kalau ada perkara lemah, ngopo mas lemes, wah berat ini, ziarah kubur. Ya, kenapa kok matamu meleruk gitu, rupamu pucet gitu. Wah dodolan wis entek anak, entek babon, buyut wis katut. Orang usaha, modal sudah habis, pinjam sana, pinjam sini, sudah habis semua. Kamu ziarah sana. Itu terkenal itu. Kuburannya itu wah, memberikan manfaat. Padahal Nabi mengingatkan terlaknat Yahudi Nasara. Ketika menjadikan kubur sebagai para nabi sebagai masjid. Ini diingatkan. Ya. Kemudian summa ya'ti afakun al-muftarun min abdi al-kubur. Wa min ahli syirki wad dolali. Kemudian datang pembohong-pembohong dari penyembah kuburan, dari orang musyrik, orang sesat. Dinisbatkan kepada Nabi kedustaan-kedustaan, kebatilan-kebatilan yang Nabi berlepas diri. Jangankan Nabi, orang muslim saja berlepas diri kok. Ini syirik ini. Ini syirik. Ada kisah bagus. Orang Nasara masuk Islam. Tapi didakwai oleh kuburiyun. Orang Nasara ini cerdas. Dia masuk Islam itu kenapa? Karena nyembah Isa. Dia tahu, oh Isa itu ternyata Nabi. Masa disembah. Akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam, ketemu orang kuburiyun. Diajak untuk doa kepada kuburan para wali. Mantan Nasara ini mengatakan, kalian itu bodoh semua. Lah saya itu keluar dari Nasara karena
nyembah nabi. Lah ini malah mbok jak nembah wali. Derajatnya lebih rendah. Itu orang cerdas saja paham itu. Saudara yang saya hormati, apalagi seorang alim, apalagi Rasulullah SAW. Jalan seperti ini terkenal di kalangan ahlul batil, ahlul sesat. Mereka menisbatkan kepada Nabi SAW. Yang Nabi tidak berucap. Sampai kalau kamu lihat di cabang akidah, rincian akidah, kamu akan dapatkan di sana hadis-hadis berdusta untuk melariskan kebatilan. Ya, itu banyak sekali. Kitab-kitab akidah ternyata hadisnya hadis palsu, hadis lemah. Hadis palsu, hadis lemah. Contoh, bikin contoh. Minal aqaidi al-sabitati fil Qur'ani wa sunnah. Termasuk akidah yang tetap di dalam Quran sunnah. Pendalilan di dalam Quran sunnah sangat banyak. Iman yazidu wa yankus. Tambah kurang. Quran menunjukkan di ayat yang banyak iman itu bertambah dan berkurang. Contoh, wa idza ma unzilat suratun faminhum mayyakul ayyukum zadathu hadi imana. Dan apabila diturunkan satu surat, di antara mereka itu ada yang berucap, siapa di antara kalian yang keimanannya bertambah dengan ini? Adapun orang yang beriman, zadathum imana wahum yastabsirun. Imannya bertambah, mereka gembira. Ini kan ayat menunjukkan keimanan bisa bertambah. Hadis ayat yang semana ini sangat banyak. Hadis, contoh, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, tapi di sisi Allah baik orang mukmin itu. Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan tangannya, nggak mampu dengan lisannya, nggak mampu dengan hatinya, itu lemah iman. Kemudian berkaitan dengan para wanita, kata Nabi, saya tidak melihat orang yang paling kurang akal, kurang agama. Kurang akal, kurang agama. Menunjukkan iman itu bisa naik, bisa turun. Nasnya gamblang. Tapi sebagian akidah ahli batil, ya, itu meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Akidahnya siapa? Akidahnya Murji'ah. Orang Murji'ah itu keimanan itu paling ekstrim cukup dalam hati. Jadi kalau hati sudah membenarkan, mukmin sempurna iman. Bawahnya cukup ucapan dan keyakinan. Jadi kalau seorang berucap, kami iman, hatinya meyakini, sudah mukmin sempurna. Walaupun amalannya amalan-amalan musyrik. Yeah. Itu akidah yang batil ya. Mereka katakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang. Saudara yang saya hormati, demikian. Mereka dustakan sebagian mereka kepada Nabi dalam hadis-hadis dalam bab ini. Jadi mereka menyandarkan hadis kepada Nabi. Dengan penyandaran yang muraqabah, muhtalaqah. Jadi sandarannya sangat banyak. Sandarannya sangat-sangat banyak. Termasuk diantaranya utusan Abdul Qais. Mendatangi Nabi, tanya apakah iman itu bertambah dan berkurang. Kata Nabi tidak. Bertambah itu kekufuran, berkurang itu kesyirikan. Mereka mendusta, mengadakan kebohongan atas nama Nabi. Itu dengan kebohongan yang mereka ada-adakan. Wa mithlu hadza katsir. Permasalahan seperti ini sangat banyak. Hati-hati. Hati-hati. Kesimpulannya, perangai orang jahiliyah menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Orang sekarang, mereka untuk melariskan kebatilan mereka, itu juga kepada kebenaran, kepada tokoh yang di atas kebenaran. Kita ini pengikut Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i. Wah, macam-macam lah. Tapi ternyata kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa kita baca masih separuhan. Ya, penjelasan dari beliau, nanti beliau akan kasih contoh. Sing nyeleneh lagi itu mereka menisbatkan kebenarannya itu dengan mimpi ketemu Nabi. Wah, ini sudah. Ya, nulis kitab. Ini apa yang beliau saya sampaikan itu saya dapat kiriman banyak itu. Dia nulis kitab, setelah nulis kitab, isinya ini, wah, saya mau sebarkan itu bimbang ini, ragu-ragu ini. Wah, gaya-gaya saya ya. Bener apa salah itu, ragu-ragu. Setelah itu saya turu itu, liap-liap itu, Nabi datang. Kitabmu bagus. Ya, sebarkan.
Seperti itu. Lah siapa yang mensponsori? Ya mereka, habaib-habaib model-model senengi kuburian itu. Ya, setelah itu katanya mimpi belum selesai ngelilir. Setelah itu mimpi lagi datang Abu Bakar. Sebarkan, Umar, sebarkan. Akhirnya saya nggak pengen nyebarkan yang mereka nyuruh katanya. Kebohongannya luar biasa. Kebohongannya luar biasa. Menisbatkan kepada Nabi SAW. Kalau nggak seperti itu nggak laris. Nggak laku. Wah, ngapusi ini, dublok ini. Wih, Nabi sih ngongkon mau bengi loh. Takut kan? Wallahu ta'ala nanti kita akan baca contoh dari beliau. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.